Oke, untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang support dan resisten ya di sini. Nah, apa itu support, apa itu resisten, di sini akan saya jawab ya. Teman-teman silahkan simak ya. Oke, di sini teman-teman lihat yang saya lingkarin ya. Teman-teman lihat yang saya lingkarin di sini. Nah, yang pertama itu support. Kita akan bahas support. Apa itu support? Jadi support adalah level area harga terbawah dari sebuah market. Nah, jadi ketika teman-teman membuka grafik dan menemukan ada level harga terbawah banget dari sebuah market, nah itu disebut dengan support ya. Dan untuk resisten itu apa? Nah, resisten ini adalah kebalikan dari support. Nah, untuk resisten ini adalah level area harga tertinggi dari sebuah market ya. Ketika teman-teman buka grafik dan menemukan ada level harga paling tinggi banget dari sebuah market, nah itu disebut dengan resisten. Biasanya ketika harga sudah mencapai level area support dan resisten, itu biasanya berbalik atau reversal ya. Ada juga yang menembus atau yang disebut dengan breakout dan breakdown. Nah, untuk penjelasan lengkapnya kita langsung ke grafiknya aja atau ke materinya ya. Sini hapus dulu. Nah, di sini nah, support dan resisten itu bisa kita temukan di market uptrending, di market downtrending. Selanjutnya di sini masih sama ya, market uptrending dan downtrending, dan di market sideways seperti ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, di sini kita contohkan di market uptrend terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk posisi marketnya sebelumnya itu up ke atas atau naik ya. Sini teman-teman bisa lihat. Lalu di mana nih area level support dan resistennya seperti ini? Ya, intinya untuk area level harga terbawah yaitu support. Nah, yang pertama ini kan ada di bawah. Ini, dan ini. Nah, ini disebut dengan support. Kenapa dia disebut support? Karena ada di bawah. Di bawah ya. Lalu untuk resistennya di mana? Ya, ini. Intinya untuk level area harga tertinggi, nah itu disebut dengan resisten ya, atau area level harga tertinggi. Nah, pertanyaannya di sini. Pertanyaannya, oke lah kalau yang ini kan disebut resisten karena memang dia ada di atas. Lalu kenapa yang ini disebut dengan support padahal kan ada di atas ini? Nah, jawabannya adalah karena di atas dia ada lagi level area harga tertinggi ini. Nah, makanya ini disebut dengan support karena di atas dia itu ada area resistennya. Intinya ketika harga terbentuk dan berada di bawah area level resisten itu disebut dengan support ya. Dan ketika harga terbentuk dan berada di atas area support, nah itu disebut dengan resisten. Nah, seperti itu ya. Dan biasanya ketika harga ketika harga naik dan turun kembali dan sudah sejajar dengan area resisten sebelumnya seperti ini untuk di market up ya. Nah, biasanya harga itu langsung berbalik mantul ke atas. Berarti harga itu ditolak ketika harga sudah menyentuh area level resisten sebelumnya atau sudah sejajar, biasanya harga itu ditolak dan mantul lagi ke atas. Dan untuk selanjutnya sama ini untuk di market uptrend ya. Nah, ketika dia turun lagi, sejajar lagi dengan area resisten sebelumnya. Nih, sini teman-teman bisa lihat harga langsung mantul lagi ke atas. Kan? Ketika dia turun lagi ke sini sejajar lagi dengan area level resisten sebelumnya. Nah, dia langsung mantul lagi ke atas. Nah, itu adalah gunanya mengetahui level resisten, level support dan resisten di market uptrend seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya di market downtrend ya. Kita hapus dulu. Nah, ini untuk di market downtrend. Sebenarnya tinggal dibalik aja ya. Ini atau reversal atau kebalikan di market uptrend. Nah, mana area resistennya? Ya, ini. Oh, kita sebutkan tadi area support dulu. Mana area supportnya? Ya, ini. Pokoknya yang level area harga terbawah itu disebut dengan support ya. Nah, ini disebut dengan support. Lalu mana area resistennya? Ini. Nah, ini disebut dengan resisten atau level area harga tertinggi seperti itu ya. Sudah tahu kan kenapa apa sih namanya? Kenapa yang ini disebut resisten padahal ada di bawah kan?
Karena dia ada area level harga lebih bawah dari dia. Yang mana? Yang ini. Ini posisinya masih di atas, ini di bawah. Makanya meskipun ini posisinya resisten dan ini ada di bawah ini, tapi ini masih disebut resisten yang ini nih. Karena di bawah dia masih ada area support. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Lalu bagaimana di sini untuk bukan bagaimana nih? Biasanya seperti yang market uptrend ya. Biasanya ketika harga sudah menyentuh area level support dan resisten itu mereka suka berbalik ya, seperti ini contohnya. Nah, ketika harga turun, nih teman-teman dicontohkan di mana ya? Mana yang lebih oke nih? Seperti ini nih. Ketika harga turun nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Harga turun kan? Nah kan? Teman-teman tadinya lihat harga turun dan dia naik kembali. Ketika sudah sejajar dengan area support sebelumnya, sejajar kan ke sini. Kalau ditarik garis lurus, nah, biasanya dia harga langsung turun lagi ke bawah. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya sama, ketika dia harga naik lagi, sejajar lagi dengan area support di sini, harga langsung turun lagi ke bawah. Begitupun seterusnya. Nah, ini untuk di market up dan down ya. Seperti itu, mudah dipahami ya. Yang penting teman-teman tahulah cara bacanya, cara baca grafiknya. Oke, kita lanjut ke market. Ada lagi namanya market sideways atau ini di garis trendline ya. Atau teman-teman lebih mudahnya belum masuk ke market trendline ya. Sebentar. Oke, kita lanjut aja. Atau teman-teman mungkin bisa menggambar trendline seperti ini. Teman-teman bisa tarik antara titik 1 dengan titik yang lainnya. Minimal itu bisa dikatakan support dan resisten itu ada 2 titik tumpuan seperti ini. Nah, meskipun 2 kayak gini, ini sudah masuk area level support dan resisten seperti ini nih. Nah, ini untuk yang bawah minimal 2. Kalau ada banyak seperti ini, nah itu lebih oke ya, lebih bagus. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau kita tarik ke sini. Ingat ya, untuk menggambar trendline ini minimal itu 2 titik tumpuan seperti ini, 2 titik, atau lebih bagusnya 3 atau 4. Nah, bagus. Teman-teman di sini bisa lihat apa sih namanya? Ketika harga naik dan turun, udah sejajar dengan area resisten, di area support, harga langsung mantul lagi. Ketika naik lagi sudah sejajar lagi dengan area area resisten, dia turun lagi. Pergerakannya biasanya seperti itu. Ketika di harga turun lagi ke sini dan sudah sejajar lagi dengan area resisten, area support, harga langsung mantul lagi. Pokoknya seperti itu biasanya. Nah, ini teknik menggunakan garis trendline ya. Untuk cara membaca support dan resisten ini di market downtrend. Nah, selanjutnya kita lihat contoh di market. Sebentar. Di market uptrend. Nah, teman-teman juga bisa menggambar trend line. Nah, minimal teman-teman harus mencari 2 titik tumpu untuk menggambar support dan resisten. Karena bisa dikatakan support dan resisten untuk garis trend line-nya minimal adalah 2 titik tumpuan seperti ini ya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa tarik seperti ini, garis trend line panjang sejajar. Nah, teman-teman bisa lihat, termasuk yang atasnya juga sama. Nah, ya, yang atasnya juga sama. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Nah, intinya minimal 2 titik tumpuan ya untuk menggaris trend line kayak gini. Jadi, ketika ada harga terbentuk, nah, tarik aja panjang ke sini. Kemungkinan sebelumnya harga mungkin masih terbentuk sampai area sini. Nah, bisa dipastikan harga itu bakal bergerak di dalam kurungan ini aja seperti itu, bolak-balik aja kayak gitu, ngerti nggak? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ketika harga naik dan menyentuh area atas, di harga langsung mantul. Ketika menyentuh lagi area bawah dan sudah sejajar dengan area support sebelumnya, nih sejajar ya. Teman-teman bisa lihat nih, harga langsung up lagi ke atas, mantul lagi. Ketika sudah sejajar lagi dengan area resisten sebelumnya, di sini harga langsung turun lagi kan. Ketika sejajar lagi, harga di sini mantul lagi
dengan area resisten sebelumnya, dia langsung down lagi. Dan ketika sejajar lagi harga dengan area support sebelumnya, dia mantul lagi ke atas. Nah, ketika ketemu grafik seperti ini, nah teman-teman bisa menggunakan strategi trendline ya, seperti itu. Dan kemungkinan harga itu hanya bergerak di dalam ini aja, kecuali dia ada penembusan ke sini, itu beda hal ya. Nanti kita akan bahas di pembahasan tentang breakout dan breakdown itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh grafik. Di sini apa sih namanya, market sideways. Teman-teman bisa lihat ya, market horizontal itu sideways itu ya. Nah, di mana area resisten, area support dan resistennya ini? Untuk intinya untuk area level harga terbawah itu disebut dengan support. Ini 1, 2, 3, 4. Dan untuk area level harga tertingginya atau resistennya ada di sini. Nah, teman-teman bisa membuat garis trend line sama teman-teman tarik garis lurus antara titik satu dengan titik yang lainnya sejajar. Ini untuk market sideways horizontal ya. Beda lagi dengan market uptrend. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Sini tarik. Sama yang atasnya juga minimal 2 titik ya, teman-teman bisa lihat ditarik ini. Nah, ketika harga naik di sini teman-teman bisa lihat, ketika harga naik dan menyentuh area resisten, harga langsung down ke bawah ya. Ketika harga menyentuh lagi area support dan sudah sejajar dengan area harga sebelumnya, dia langsung up lagi atau naik lagi. Dia turun lagi, naik lagi. Ini kan sama support dan resisten juga nih. Kan ketika sejajar lagi, kan dia naik turunnya di situ aja kan. Dia turun lagi, sejajar lagi dengan area ini, area support sebelumnya, dia langsung up lagi ke atas kan. Dia turun lagi, dia naik lagi, sejajar dengan area resisten sebelumnya, dia langsung down lagi. Seperti itu. Nah, ini untuk cara mengetahui support dan resisten ya. Jadi support itu adalah level harga, area harga terbawah dari suatu market, dan resisten itu adalah level area harga tertinggi dari sebuah market. Biasanya ketika harga sudah ketemu dengan area support dan resisten, itu mereka biasanya berbalik. Seperti ini, seperti contoh yang ini. Kan? Ketika harga naik sudah sejajar dengan area resisten sebelumnya, dia langsung down. Nah, pokoknya seperti inilah. Biasanya harga itu bolak-balik ketika ketemu dengan area titik tolakan seperti ini ya. Nah, itu untuk penjelasan support dan resisten ya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini kita masuk ke grafik binomonya langsung ya, supaya maksudnya teman-teman lebih paham lagi, lebih ngerti lagi tentang penjelasan detail dan penempatan dan penjelasan tentang support dan resisten. Lalu apa itu yang disebut dengan support, apa itu yang disebut dengan resisten? Nah, saya jawab di sini ya. Jadi support itu adalah area level harga terbawah ya dari harga suatu aset, dan resisten itu adalah level area harga tertinggi dari suatu harga aset. Nah, seperti itu. Sini lebih simpelnya seperti ini, teman-teman bisa lihat untuk area yang saya lingkarin ini adalah support ya. Kenapa ini disebut support? Karena ini ada di bawah ya. Ini kan harga terbawah ini. Nah, ini disebut dengan support. Lalu resistennya yang mana? Nah, yang ini. Kenapa ini disebut resisten? Karena dia ada di atas. Kan resisten itu adalah level area harga tertinggi ini. Kayak ini masih resisten nih. Nah, namun support itu banyak penempatannya ya, bukan cuman hanya di sini dan di sini doang nih, di antara ketiga titik ini. Nah, di dalam tren itu ada juga support dan resisten seperti yang ini adalah resisten, ini adalah support. Ini kan area harga terbawah nih. Ini support, ini resisten, ini support, ini resisten, ini support, ini resisten, ini termasuk resisten juga, ini support juga, ini resisten. Nah, jadi penempatannya ada seperti itu. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Lalu apa gunanya atau apa kegunaan dari support dan resisten ini? Nah, kegunaan dan apa sih maksudnya, teman-teman wajib paham tentang support dan resisten ini. Karena kenapa? Biasanya harga itu ketika sudah mencapai titik area level harga support dan resistennya, biasanya harga itu mantul berbalik ya, kecuali dia ada breakout atau breakdown atau penembusan disebutnya. Tapi biasanya harga itu ketika dia
sudah mencapai area level support dan resistance, harga berbalik atau mantul. Di sini mungkin teman-teman masih bingung. Oke, saya jelaskan. Di sini kita contohkan pertama di market uptrending ya. Teman-teman lihat di dalam lingkaran yang saya lingkarin ini, sebentar, kurang besar ya. Nah, ini untuk penjelasan support dan resistance. Nah, teman-teman lihat di area yang saya lingkarin di sini ya. Teman-teman nih saya langsung contohkan ya, di mana nih area support dan resistance-nya ya. Intinya support itu adalah area level harga terbawah dan resistance itu adalah area level harga tertinggi. Lalu mana supportnya ya? Ini, ini, dan ini. Kenapa ini disebut support? Karena ini adalah ada di bawah, karena di sini ada level harga yang paling tinggi nih ya. Seperti yang di atas ini nih, yang di atas ini kan harga tertinggi. Lalu mana resistennya? Yang ini, dan ini. Nah, ini disebut dengan resisten. Kenapa ini disebut resisten? Karena dia berada di atas area harga support di sini. Teman-teman bisa lihat ya, untuk support itu yang saya lingkarin di bawah ini yang berderet. Kenapa ini disebut support? Karena dia ada di bawah resisten. Ya, teman-teman lihat, dia semuanya berada di bawah, meskipun harga yang semakin meninggi tapi dia masih ada harga yang lebih tinggi dari dia. Nah, itu disebut dengan support. Ya. Lalu mana resistennya ya? Ini yang atas, yang saya lingkarin di atas. Kenapa dia disebut dengan resisten? Karena dia berada di level harga tertinggi, karena di bawahnya masih ada level harga terendah nih, support nih. Jadi ketika ada harga yang lebih tinggi, nah itu disebut dengan resisten. Nah, lalu kegunaannya dari ini apa, support dan resisten? Biasanya ketika harga sudah mencapai level support dan resisten, itu harga selalu berbalik dan mantul ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita bisa tarik garis trend line ya. Ini sebenarnya untuk yang menggunakan teknik yang ini hanya ada satu di market yang ini nih, yang keren. Nih, teman-teman lihat nih. Kita tarik garis lurus dari area resisten yang ini ke sini. Ini kan area resisten nih. Ini area support ya. Teman-teman bisa lihat di sini ketika harga sudah menembus, dia kan turun dulu sebentar, ketika dia naik lagi, ketika dia turun lagi mendekati garis, nempel ke garis yang kita buat, kan ini garisnya sejajar dengan area resisten sebelumnya. Nah, ini adalah menjadi area support ya. Menjadi area support karena ada level harga yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia sudah sejajar dengan area tolakan, nah biasanya support dan resisten ini menjadi harga tolakan ya. Nah, ketika dia turun lagi dan sejajar dengan area tolakan yang ini, nah harga langsung mantul lagi. Nah, ini adalah fungsi dari support dan resisten. Jadi harga itu biasanya kalau ketemu area support dan resisten itu langsung mantul di sini ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi biar lebih jelas. Teman-teman bisa tarik garis seperti ini. Di sini hanya ada satu yang bisa dicontohkan seperti ini, yang lainnya mungkin di market yang lainnya ada yang lebih bagus, teman-teman nanti tinggal cari aja, tapi di sini hanya ada satu untuk contoh yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, sebelumnya itu harga turun kan, ketika dia naik lagi, ketika dia mau turun lagi, nah sudah mencapai atau sudah nempel ke garis trend yang kita buat. Nah, kan ini garis trendnya yang sejajar dengan area resisten sebelumnya nih. Nah, harga itu tertolak di sini. Nah, ini adalah fungsi dari support dan resisten. Biasanya harga, kata saya juga, ketika sudah menyentuh support dan resisten, itu harga tertolak. Kecuali dia penembusan ya. Kalau penembusan itu namanya breakout atau breakdown. Kalau ke bawah breakdown, kalau ke atas breakout, itu beda lagi penjelasannya. Nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, ini untuk fungsi dari support dan resisten, yaitu biasanya terjadi penolakan. Nah, ketika harga naik, dia turun dan sudah sejajar dengan area sebelumnya, titik tolakan sebelumnya nih, harga langsung mantul. Nah, ini adalah kegunaan dari support dan resisten ya. Atau teman-teman bisa di sini menggambar garis trend line seperti yang sudah saya jelaskan di awal nih. Teman-teman bisa gambar garis trend line. Ingat ya, untuk menggambar garis trend line itu minimal harus ada 2 titik.
dua titik tumpuan yang memvalidasi bahwa ini memang benar titik tumpuan support dan resistennya. Nah, ini untuk di market uptrend berarti kita menggambarnya ada menggambar garis trend line-nya itu ada di bawah ya, di area supportnya. Teman-teman bisa gambar dari sini satu ke sini ya, seperti itu. Teman-teman bisa tarik minimal 2 titik nih, sejajarkan dan sisanya luruskan. Nah, kalau kita tarik luruskan dari 2 titik ini, yang satu dengan yang ini, yang 2 titik yang saya lingkarin ini, kalau kita tarik sampai ke depan ke sini, teman-teman bisa membaca ya. Teman-teman juga sudah bisa melihat ketika harga bergerak naik dan turun ketika mendekati garis trendline yang kita buat. Nah, itu harga tertolak. Ya, harga tertolak dan langsung naik lagi. Ketika turun lagi, harga langsung tertolak lagi di sini dan mantul lagi ke atas. Ketika turun lagi, harga tertolak lagi dan mantul lagi ke atas. Ketika harga turun lagi, tertolak lagi dan mantul ke atas, dan sampai seterusnya seperti itu. Ini adalah fungsi dari support dan resisten ya. Makanya teman-teman wajib paham tentang support dan resisten ini karena sangat penting ya. Ini di market uptrending seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi support dan resisten ini gunanya yaitu biasanya harga itu ketika sudah mencapai support dan resisten itu harga tertolak ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke market yang downtrendingnya. Ini kan market uptrendnya di sini. Nah, ada di sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Saya contohkan lagi. Kalau kita tarik garis trendline lagi seperti ini, garis. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bahwa apa sih sangat kuatnya support dan resisten ini bisa kita andalkan sebagai titik tolakan atau titik tumpuan tolakan untuk suatu harga. Nih teman-teman bisa lihat ketika harga turun naik dan naik lagi ketika sudah sejajar dengan garis yang kita buat. Ini kan sejajar dengan area support sebelumnya nih ya kan, apa sih namanya, area tolakan nih, 2 tolakan di sini. Nah, ketika sudah sejajar nih harga itu cenderung dia tidak mau menembus ya. Tapi beda lagi kalau ada penembusan, itu namanya breakout ya. Itu penjelasannya akan saya jelaskan di depan. Ini hanya penjelasan tentang support dan resisten intinya. Nah, harga itu cenderung ketika dia sudah mencapai titik tolakan atau titik area support dan resisten sebelumnya, histori sebelumnya, harga itu tertolak nih. Ketika harga turun dan naik sebentar, sudah sejajar dengan area tolakan sebelumnya, harga langsung down lagi ke bawah. Nah, itulah gunanya support dan resisten ya. Di sini contohnya hanya ada satu untuk yang menggunakan ini. Mungkin di grafik lain bisa aja sampai beberapa yang bisa menggunakan ini. Tinggal teman-teman cari aja, praktekkan dan konfirmasikan ya. Atau teman-teman bisa membuat garis trendline ya. Saya sudah jelaskan minimal 2 titik tumpuan nih, 1, 2 ya. Nah, teman-teman di sini ada 3 sih. Nah, teman-teman lebih banyak itu titik tumpuannya lebih oke. Nah, teman-teman bisa tarik garis lurus dari titik paling atas ini, sejajarkan sampai tarik ke bawah. Nah, berarti kita dapatnya di sini ya. Itu agak sedikit naik, tapi sebenarnya masih apa sih namanya, masih mau turun karena konfirmasi ada bearish engulfing nih. Konfirmasinya kalau bearish engulfing kan harga itu berarti ketika naik itu tidak kuat ya. Pokoknya teman-teman makanya pahami tentang pola candlestick itu ya untuk konfirmasinya, apakah ini masih kuat penerusan atau enggak. Ini seperti itu. Ini kita bahas support dan resisten. Teman-teman bisa lihat ketika harga bergerak ya dan menyentuh area apa sih namanya, bukan area, menyentuh garis trendline ini, harga itu langsung ditolak ya, ditolak dan berbalik. Teman-teman di sini bisa lihat ketika dia turun naik sebentar dan sudah nempel garis trendline, harga langsung balik lagi ke bawah. Ketika naik lagi dia menyentuh garis trendline lagi, dia down lagi ke bawah. Ketika naik lagi menyentuh garis trendline lagi, dia turun ke bawah ya. Ketika naik lagi menyentuh garis trendline lagi, harga langsung dibalikan lagi ke bawah. Pokoknya terus seperti itu. Yang penting teman-teman jangan salah bidik. Makanya pahami lagi videonya, pahami lagi materinya. Yang belum benar-benar paham diulang-ulang dan terus dipraktekkan sampai benar-benar lebih paham lagi ya.
Nah, ini contohnya ya, ini adalah kegunaan untuk support dan resisten. Makanya sangat penting teman-teman memahami apa itu support dan resistennya. Nah, oke, selanjutnya kita contohkan di market sideways ya. Sebentar, saya cari marketnya dulu. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu di market sideways ya. Di sini teman-teman juga bisa membuat garis trend line minimal 2 titik tumpuan ya. Di sini teman-teman, ini untuk titik tumpuan pertama. Sebelumnya kita jelaskan dulu support dan resistennya di mana nih. Ini adalah area supportnya, ini adalah area resistennya, ini adalah area supportnya, ini adalah area resistennya, ini adalah support dan ini resisten. Kenapa ini disebut dengan support yang bawah ini? Nah, karena ini adalah level area harga terbawah ya. Karena masih ada harga yang lebih tinggi dari harga yang ini. Dan kenapa yang atas ini kita sebut dengan resisten? Karena dia berada di atas harga support ya. Nah, itu disebut dengan resisten. Nah, seperti biasa saya sudah jelaskan bahwa support dan resisten ini biasanya berfungsi sebagai tolakan ya, area tolakan untuk harga bergerak. Teman-teman bisa tarik garis trend line di sini teman-teman, atau tidak perlu tarik garis trend line sepertinya seperti itu sih. Intinya nggak perlu pakai trend line sebenarnya kalau udah paham ya. Cuman lebih enak gitu bisa ditambah dengan garis trend line ya. Di sini teman-teman bisa lihat ketika harga naik sebentar, turun lagi, ketika sejajar dengan history sebelumnya, area tolakan sebelumnya ya. Di sini untuk area support sebelumnya harga langsung berbalik. Nah, ketika turun lagi, sejajar lagi dengan area support sebelumnya, di sini harga langsung mantul lagi. Termasuk yang atas, ketika harga naik ya. Sorry, jangan dari situ contohnya. Ketika harga turun, atau kita hapus dulu. Sini teman-teman bisa lihat ketika harga turun dan naik, nah sudah sejajar dengan area sini kan harga langsung turun lagi ya. Nah, ini adalah fungsi dari support dan resisten. Biasanya harga itu ketika menyentuh area support dan resisten, harga itu tertolak ya. Nah, seperti ini. Aduh, kurang lurus ya. Yaps, kurang lebih seperti itulah. Sini teman-teman bisa lihat ketika harga naik dan turun sudah sejajar dengan area support sebelumnya, harga langsung berbalik mantul ya ke atas. Ketika harga turun lagi, sejajar lagi dengan area support sebelumnya, harga langsung naik lagi ke atas. Sebaliknya ya. Sebaliknya sebentar. Ketika harga turun dan naik sudah sejajar dengan area resisten sebelumnya, harga langsung balik ke bawah ya. Ketika harga sudah sama aja, ketika harga sudah sejajar juga untuk area supportnya, harga langsung mantul ke atas. Nah, seperti itu. Ini adalah gunanya support dan resisten. Teman-teman, untuk konfirmasinya open posisinya ya, kalau di area support itu buy, di area resisten itu sell ya di sini. Jadi teman-teman ketika terjadi market yang seperti ini, sebentar, teman-teman bisa open posisi buy di sini, di area sini, dan di area sini. Ketika terjadi di area resisten, teman-teman bisa open posisi di sini, dan di sini. Nah, untuk memvalidasi atau lebih mengakuratkan bahwa ini adalah area tolakan atau area harga akan berbalik, teman-teman cari konfirmasi dari pola candlestick ya. Makanya silakan untuk pola candlestick, ketika teman-teman sudah memahami pola candlestick, struktur pasar, pola market uptrending, downtrending, garis indikatornya, cara menggaris trend line dan membaca indikatornya, teman-teman sudah akan lebih gampang gitu ya tradingnya, nggak usah pusing-pusing gitu. Teman-teman akan lebih paham cara baca grafiknya seperti itu. Intinya semua materi yang saya ajarkan itu silakan dipelajari satu persatu, dipahami satu persatu. Ketika yang satu belum paham, jangan diloncat-loncat, pahami dulu. Ketika sudah paham yang satu, langsung dipraktekkan. Ketika sudah benar-benar paham, pindah baru ke materi yang selanjutnya ya. Jangan diloncat-loncat, pokoknya jangan ada yang diloncat-loncat, pahami satu persatu ya. Dan ketika sudah paham semuanya, silakan digabungkan dan silakan teman-teman sudah bisa bertrading ya. Seperti itu. Oke ya, seperti itu untuk penjelasannya, sangat mudah dipahami, langsung dipraktekkan. Oke.